Oke Hamka Muda, sekarang bersama aku Berlin. Nah Hamka Muda, sekarang kita sudah berada di depan ruang Kaprodi FEB Uhamka. Penasaran kan dalamnya seperti apa? Yuk ikutin. Baik Hamka Muda, sekarang saya bersama dengan Bapak Edi Setiawan. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA serta beliau menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen. Nah, beliau merupakan lulusan UIN Syarif Hidayatullah dan sekarang mengabdi sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau mengenai pelayanan akademik di Prodi Manajemen. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Berlin untuk pelayanan akademik di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Jadi bagi teman-teman semua mahasiswa program studi manajemen, insya Allah saya sebagai sekretaris program studi manajemen akan melayani secara prima, baik secara akademik maupun kegiatan belajar mengajar. Untuk informasi semua pelayanan akademik, baik untuk kebutuhan pelayanan skripsi, kemudian bimbingan akademik maupun bimbingan lainnya, insya Allah kami juga memberikan call center, baik itu nomor pribadi saya, kemudian juga nomor pribadinya Kaprodi, dan yang paling penting adalah call center dari akademik. Baik Bapak, alhamdulillah nih ya, Prodi Manajemen ini merupakan salah satu prodi favorit di UHAM. Nah, untuk lulusan manajemen ini masa tunggunya itu kira-kira berapa lama sih Kak? Ya, untuk program studi manajemen yang memang kebetulan kita memiliki 4 konsentrasi. Yang pertama adalah keuangan, kedua sumber daya manusia, 3 pemasaran, dan yang keempat adalah ini yang terbaru di Kak Berlin itu bisnis dan kewirausahaan. Ya. Secara data melalui survei yang dilakukan oleh lembaga penjamin mutu program studi manajemen, untuk masa tunggu lulusan program studi manajemen itu sekitar di bawah 3 bulan. Artinya mahasiswa atau lulusan program studi manajemen itu mendapatkan apresiasi yang positif dari industri, atau mungkin saja mereka nanti yang konsentrasi bisnis dan kewirausahaan akan membuat startup baru. Jadi masa tunggu 3 bulan itu merupakan masa tunggu yang sangat positif. Baik Bapak, boleh diberi Baik Bapak, boleh silakan diberikan pesan kepada mahasiswa baru mengenai pesan. Baik Bapak, boleh berikan pesan kepada mahasiswa. Mohon maaf Bapak, grogi. Baik Bapak, boleh silakan diberikan pesan kepada mahasiswa baru UHAMKA. Silakan. Untuk mahasiswa baru UHAMKA program studi manajemen, selamat datang di kampus Pembaharu dan kampus Pencerahan. Dan selamat datang juga bagi mahasiswa baru yang sudah menetapkan hatinya di program studi manajemen. Semoga setelah teman-teman belajar di program studi manajemen menjadi kader-kader pilihan, kader-kader yang selalu istiqomah dalam belajarnya, dan teman-teman selalu menjaga reputasi kampus UHAMKA di mata masyarakat. Dan semoga teman-teman mahasiswa baru menjadi kader bangsa, kader persatuan, menjadi kader agama yang bisa diteladani oleh semua masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman, kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Edi Setiawan selaku Sekretaris Prodi Manajemen mengenai pelayanan akademik Prodi Manajemen serta berapa lama masa tunggu lulusan manajemen. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo Hamka Muda, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
Hamka Muda. Sekarang saya sedang bersama Kaprodi D3 Perpajakan, yaitu Ibu Dewi Pujirahayu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, saya ingin membacakan dahulu nih profil beliau. Bu Dewi merupakan lulusan S1 Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta, serta beliau merupakan lulusan S2 Prodi Akuntansi UGM, dan saat ini beliau sedang melanjutkan studi S3 di kampus IPDN Jakarta. Bu Dewi sudah mengabdi di UHAMKA sejak tahun 2015 dan saat ini sedang menjabat sebagai Kaprodi D3 Perpajakan. Oke Hamka Muda, langsung aja kita berbincang-bincang dengan Ibu Dewi mengenai apa saja sih tugas Kaprodi D3 Perpajakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kakak Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Alhamdulillah teman-teman bisa bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, terkhusus di Prodi D3 Perpajakan. Kenapa? Karena Prodi D3 Perpajakan di Indonesia itu tidak lebih dari 10 yang ada di Indonesia. Alhamdulillah Prodi D3 Perpajakan UHAMKA adalah salah satunya. Teman-teman, sebelum kita bicara banyak, perkenalkan, nama saya Dewi Pujirahayu, biasa dipanggil Bu Dewi. Saat ini saya sebagai Kaprodi D3 Perpajakan. Teman-teman bisa menemui saya di lantai 2 Fakultas Ekonomi, di ruang Kaprodi. Nah, teman-teman juga bisa sharing atau caring di WhatsApp group yang sudah kita buat di masing-masing angkatan. Nah, angkatan 2020 juga sudah kita buat di jauh-jauh hari. Jadi teman-teman bisa banyak bertanya di sana apa aja yang pengen teman-teman persiapkan untuk menyiapkan baik dari sisi akademis, kemudian pengen bergabung di UKM atau unit kegiatan mahasiswa apa, bisa berkonsultasi. Kemudian teman-teman juga bisa mulai merencanakan karir di Fakultas Ekonomi seperti apa, pengen lulus berapa tahun, itu silahkan teman-teman banyak sharing ya dengan saya sebagai Kaprodi, dan kami akan melayani teman-teman dengan sepenuh hati, bahkan 24 jam non-stop. Jadi kalau misalkan teman-teman khususnya Prodi D3 Perpajakan ingin berkonsultasi dengan Ibu, bisa melalui grup WhatsApp ya Bu ya, atau bisa langsung PC ke Ibu. Siap. Baik. Bu, untuk lulusan D3 Perpajakan itu prospeknya apa saja? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus Kakak Berlin. Jadi di D3 Perpajakan lulusan kami, setelah di semester 6 rata-rata kakak kelas yang sudah magang itu dari perusahaan tempat magangnya itu langsung melanjutkan menjadikan mahasiswa di D3 Perpajakan itu sebagai karyawan. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau misalnya aduh takut nganggur nih karena lulusan vokasi di D3 Perpajakan, gak perlu. Karena memang sebagian besar dari mahasiswa kami itu sebelum lulus bahkan dia udah diserap bekerja gitu. Baik di kantor konsultan pajak, bisa di kantor akuntan publik maupun di industri maupun di beberapa lembaga ya yang baik lembaga kepemerintahan maupun lembaga yang non profit. Tidak sedikit pula kakak kelas yang sudah lulus itu juga terjun di dunia entrepreneur. Mereka memiliki UMKM, kemudian berusaha untuk menjadi startup bisnis dan sebagainya. Terima kasih Kakak Bel. Oke, baik, berarti tidak dipungkiri ya Bu bahwa lulusan vokasi ini juga dapat bersaing dengan lulusan S1 dan lainnya. Oke. Insya Allah selama beberapa kurun waktu kami sudah membuktikan dari lulusan kami, kakak kelas teman-teman, mereka memang bisa bersaing ya walaupun dari kampus swasta.
Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ibu boleh disampaikan pesan dan motivasinya untuk Oke. mahasiswa baru. Baik, terima kasih Kakak Berlin. Teman-teman semua, terkhusus mahasiswa baru di D3 Perpajakan. Jadi kami di D3 Perpajakan atau umumnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki banyak fasilitas, baik fasilitas untuk prasarana pendidikan seperti laboratorium, komputer, maupun yang sifatnya ekstrakurikuler. Teman-teman bisa mulai aktif di UMKM. Di sini banyak sekali UMKM. Teman-teman bisa mengikuti menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bisa aktif di himpunan himpunan mahasiswa di jurusan masing-masing atau di prodi masing-masing. Teman-teman juga terkhusus di pajak, kami ada yang namanya Tech Center. Tech Center ini adalah pusat teman-teman banyak mengupgrade terkait dengan informasi perpajakan. Kami sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan kami juga memiliki yang namanya tempat uji kompetensi. Misalnya tempat uji kompetensi terkait dengan akuntansi kami juga bisa. Apakah itu harus teman-teman akuntansi? Tidak. Akuntansi teman-teman perpajakan juga bisa. Kenapa? Karena waktu di industri kadang anak-anak perpajakan ini juga diminta untuk membantu teman-teman akuntansi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klerikal yang ada di akuntansi. Oke, terima kasih Ibu atas pesannya dan motivasinya. Oh iya, mohon maaf Kakak Berlin, tadi saya ingin memberikan satu motivasi ya Boleh, buat Ibu, teman-teman silakan. biar makin bersemangat berkuliah di UHAMK. Iya, silakan. Jadi teman-teman, kadang banyak teman-teman yang merasa nggak pede ya, aduh saya kuliah di swasta gitu ya. Padahal teman-teman, siapa diri kita itu tidak tergantung pada di mana kita belajar, di mana kita menimba ilmu. Tapi kualitas diri kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Di UHAMK udah memfasilitasi banyak laboratorium, banyak kegiatan mahasiswa. Silahkan teman-teman menambah pengalaman, menambah experience, belajar team building dan sebagainya di sana. Sehingga saat kita lulus dari UHAMK kita memang menjadi sarjana atau ahli madya yang memang berkualitas. Terima kasih Kak. Terima kasih Ibu. Itu perlu dicatat ya Bu ya, pesan terakhir dan motivasi terakhir bahwa kita jangan berfokus kepada kekurangan kita, tapi berfokus kepada kelebihan kita. Betul. Dan terus belajar untuk berkembang ya Bu ya. Siap Kak. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Oke Hamka Muda, itu dia penjelasan dari Kaprodi D3 Perpajakan Ibu Dewi Puji Rahayu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo Hamka Muda, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hamka Muda, saya di sini sedang bersama Kaprodi S1 Ekonomi Islam, Bapak Yadi Nurhayadi. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, alangkah baiknya saya membacakan dahulu nih profil beliau. Bapak Yadi Nurhayadi ini merupakan lulusan S1 Geofisika ITB, kemudian lulusan S2 ITB Oceanografi dan Sains Atmosfer, kemudian lulusan S3 Ekonomi Islam UIN Jakarta. Nah, menarik ya bahwa di lulusan S3 ini Bapak mengambil Ekonomi Islam. Kemudian beliau merupakan mahasiswa lulusan terbaik S1, S2 dan S3. Kemudian beliau juga aktif sebagai Ketua Asosiasi Prodi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, dan sekarang beliau menjabat sebagai Kaprodi S1 Ekonomi Islam. Oke Hamka Muda, langsung aja kita berbincang-bincang dengan Bapak Yadi Nurhayadi mengenai apa aja sih tugas Kaprodi S1 Ekonomi Islam dan bagaimana caranya supaya kita dapat berkonsultasi dengan beliau. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah saya diberikan amanah di FEB UHAMKA ini sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam. Apa tugasnya? Sama dengan semua prodi yang lain di perguruan tinggi Muhammadiyah ini, kita perlu menegakkan dan menjamin keberlangsungan catur dharma perguruan tinggi. Aslinya tridharma. Jadi kalau di perguruan tinggi selain Muhammadiyah namanya tridharma, yaitu ada pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, di Muhammadiyah ditambah lagi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Nah, semuanya itu harus serasi, berjalan harmonis, ya, dengan terpadu antara bagaimana dosen mengerjakannya, bagaimana mahasiswa bisa terbina, dan bagaimana didukung pula oleh tenaga kependidikan yang ada di UHAMKA. Ya, sehingga semuanya berjalan dengan harmoni, ya, catur dharmanya bisa terbina dengan baik. Nah, kemudian bagaimana bisa menghubungi saya? Ya. Pada dasarnya, prinsipnya saya terbuka dan silakan bagi yang ingin datang kepada saya, bagi yang ingin untuk konsultasi dengan saya. Ya. Di FEB ini di lantai 2 ada ruang Kaprodi. Silakan datang ke ruang Kaprodi. Ya. Kemudian juga saya punya HP, kita bisa saling WA. Ya. HP saya nomornya 088129368860. Ya, dipersilakan. Setia Hamka Muda. Baik, Bapak, saya mau menanyakan nih, untuk prospek lulusan ekonomi Islam itu sendiri bagaimana sih, Pak? Ya. Jadi di dalam Islam itu semua sektor kehidupan kan diatur, termasuk di dalamnya ekonomi. Ekonomi Islam itu kita bagaimana bisa menjalankan perekonomian kita dengan dilandasi oleh syariah, dengan nilai-nilai Islam. Ya, maka ekonomi di dalam Islam itu harus terhindar dari riba, terhindar dari perjudian, terhindar dari spekulasi, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari semua perbuatan yang haram. Nah, maka ekonomi harus berjalan dengan baik. Dan ekonomi ini sektornya luas, ya. Kita kenal dengan istilah industri halal. Ya, industri halal. Di dalamnya ada apa aja? Ada keuangan syariah, ya. Ada halal food, ada fashion dan mode halal, ya. Ada obat-obatan farmasi, ya. Ada kemudian turisme halal, dan ada media rekreasi halal. Bahkan nanti bisa juga dengan pendidikannya, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi cukup luas. Jadi semua sektor kehidupan, ya, bisa menjadi prospek bagi mahasiswa prodi ekonomi Islam, ya. Di keuangan syariah kita belajar apa saja? Ada perbankannya, ada asuransinya, ada pegadaiannya, ada pasar modalnya, ada koperasinya. Cukup luas. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita berikan dasar-dasar ekonomi syariah di dalamnya, dikuatkan dengan nilai-nilai kuantitatifnya dan nilai-nilai keislamannya, usul fikihnya bagus, fikih muamalahnya bagus. Jadi kuat, ya, kita dunia dan akhiratnya kuat, rohani jasmaninya kuat. Insya Allah demikian. Jadi untuk lulusan S1 ekonomi Islam ini kita juga belajar, tidak hanya belajar mengenai makro dan mikro, ya Pak, ya, tapi juga dilandaskan dengan syariah. Betul. Oke, baik Bapak. Terakhir nih Pak, pesan untuk mahasiswa baru, khususnya mahasiswa ekonomi Islam. Ya, kampus FEB UHAMKA ini berusaha untuk membentuk atmosfer perkuliahan dan keseharian di dalam kampusnya itu penuh dengan kekeluargaan dan nilai-nilai Islam. Ya, jadi yang sudah berlangsung, ya, tiap pagi itu ada zikir pagi. Ya, jadi ada alunan bacaan Quran tuh yang suka dibaca oleh tim dari DKM Musola Al-Ma'un. Kemudian di setiap waktu sholat 5 waktu pasti ada azan. Ya, dipersilakan untuk sholat 5 waktu di kampus kita ini. Gitu. Nah, kemudian selain nilai Islam, kita juga coba untuk memahamkan mahasiswa kita dengan
nilai-nilai Al-Quran, ya, bagaimana mereka bisa membaca Quran dengan baik. Ya. Bahkan kita coba semua mahasiswa kita itu tinggal di asrama, ya, di UHAMKA ini, ya, di dalamnya ada pembinaan juga. Ya, bahkan ada mahasiswa prodi ekonomi Islam ini yang tinggal di asrama Turki. Ya. Di dalamnya juga pembinaan Islamnya juga kuat. Jadi kita bentuk atmosfer nilai-nilai Islam di dalam kampus kita. Ya. Kita buat seperti ya seakan-akan pesantren lah, ya, di dalam kampus kita ini. Ingat sebuah syair, ya, yang mungkin sering kita dengar, ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Jadi man ana, siapakah saya, laulakum, tanpa bimbingan dari guru, dari dosen. Kaifama, bagaimana saya tidak akan mencintai hukum, tidak akan mencintai para dosen, para guru. Kaifama, bagaimana saya tidak akan membersamai para dosen, para guru. Jadi kita ini membentuk suatu lingkup keluarga yang didasari oleh nilai-nilai Islam di dalam kampus kita FEB. Demikian insya Allah. Baik, Bapak terima kasih atas penjelasannya dan pesannya yang sangat memotivasi. Oke, Hamka Muda, itu dia penjelasan dari Kaprodi S1 Ekonomi Islam. Tadi kita telah mendengar dari Pak Yadi Nurhayadi mengenai apa aja sih tugas seorang Kaprodi S1 Ekonomi Islam, kemudian bagaimana caranya untuk dapat berkomunikasi langsung dengan Pak Yadi, kemudian apa saja sih prospek lulusan ekonomi Islam. Oke, Hamka Muda, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa baru Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Adityo Ari Wibowo, SEMM di FEB UHAMKA Prodi Manajemen. Saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen S1. Adapun tugas pokok dari Kaprodi Manajemen S1 adalah monitoring dan koordinator kegiatan akademik yang ada di Prodi Manajemen S1 FEB UHAMKA. Adapun visi dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka adalah menjadi program studi unggulan di tahun 2030, menghasilkan lulusan yang cakap di bidang manajemen serta memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Adapun konsentrasi yang kami miliki di program studi S1 Manajemen FEB UHAMKA ada 4, yaitu konsentrasi pemasaran, konsentrasi keuangan, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, dan konsentrasi kewirausahaan. Program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berada di bawah naungan Muhammadiyah merupakan program studi yang berkeinginan untuk mencetak manusia-manusia yang handal di bidang bisnis dan manajemen, tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia, pengetahuan agama yang baik, serta menjadi orang-orang yang sukses. Mahasiswa dan mahasiswi FEB UHAMKA yang berbahagia, saat ini Anda telah resmi menjadi seorang mahasiswi dan mahasiswa di FEB UHAMKA. Tentu studi di S1 itu sangat berbeda dibandingkan dengan pada saat Anda studi di
SMA, ya, SMP ataupun SD. Untuk itu Anda harus cepat beradaptasi terhadap adanya perbedaan studi di SMP, SMA, atau SD dengan di S1. Di sini Anda dituntut untuk disiplin, ya, mandiri, ya, konsisten agar Anda bisa sukses dalam studi di S1, khususnya di prodi manajemen. Dalam studi di S1, ya, ada beberapa yang harus Anda ketahui dan pahami. Ya. Ada beberapa kegiatan utama yang ada di program studi S1 manajemen, yaitu 2 angka. Yang pertama adalah kegiatan perguruan itu sendiri, ya. Lalu ada kegiatan yang namanya PKM, ya. Lalu ada yang namanya kegiatan magang, dan yang terakhir adalah tugas besar, yaitu tugas akhir atau skripsi. Untuk itu seorang mahasiswa, ya, dituntut untuk bisa cepat beradaptasi, ya, bagaimana dia memanage dirinya sendiri, ya, memanage waktu belajarnya, ya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan dosen, ya, bagaimana dia bisa bekerja secara cepat tetapi juga efisien, sehingga waktu studi Anda juga cepat. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa dan mahasiswi baru tahun akademik 2020-21 di FE 2 angka. Semoga Anda sukses selalu, terhindar dari segala hal yang buruk, dan bisa menyelesaikan studi Anda di FE 2 angka dengan cepat dan tepat tanpa ada halangan apapun. Sekali lagi, selamat bergabung dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maita Larasati selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini para calon Hamka muda pasti penasaran kan, apa sih sebenarnya program studi vokasi akuntansi dan apa sih tujuannya? Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghasilkan para teknisi akuntansi yang berintegritas dan handal dalam bidang akuntansi, sehingga dapat diterima di perusahaan swasta ataupun di instansi pemerintah. Selain itu, tujuannya adalah untuk mencetak para entrepreneur muda yang dapat membangun startup bisnis mereka sendiri. Nah, bagaimana sih kurikulum dari vokasi akuntansi? Nah, kurikulum vokasi akuntansi disusun agar para hamka muda ini memiliki kompetensi untuk yang pertama mampu menguasai aplikasi akuntansi keuangan, yang kedua mampu untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang ketiga mampu untuk memeriksa dan menganalisis laporan keuangan sebagai seorang akuntan ataupun sebagai seorang entrepreneur, dan yang terakhir adalah mampu untuk melakukan serangkaian prosedur audit akuntansi. Nah, di sini bagaimana sih keunggulan dari program studi vokasi akuntansi? Yang pertama adalah masa kuliahnya lebih singkat, masa studinya lebih singkat, kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, ini cocok banget nih untuk kalian yang pengen cepat-cepat kerja. Ketika kalian cepat kerja, maka jenjang karir kalian akan lebih cepat menanjak. Nah, yang kedua adalah terbukanya kesempatan untuk kalian nih untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya untuk ke jenjang sarjana, ke pasca sarjana, atau bahkan ke doktoral. Yang ketiga adalah lebih banyak praktek daripada teorinya. Nah, oleh karena itu para mahasiswa D3 akuntansi dilabelkan lebih siap kerja. Dan yang terakhir adalah kesempatan magang. Kesempatan magang atau kerja ketika kalian berkuliah itu lebih besar, karena memang di kurikulum D3 akuntansi sendiri magang memang lebih diprioritaskan, sehingga kesempatan kalian nih untuk
dapat tawaran kerja dari perusahaan yang kalian magang akan lebih besar juga. Nah, yang terakhir gini, gimana sih sebenarnya prospek dari alumni para prodi D3 akuntansi sendiri? Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja terhadap lulusan D3 lebih banyak. Kenapa? Karena lulusan D3 akan mengisi level menengah pada struktur organisasi di perusahaan swasta ataupun di instansi pemerintah. Yang kedua, vokasi akuntansi itu banyak banget loh dicari dan dibutuhkan oleh para kantor-kantor akuntan publik. Dan yang terakhir, tentunya mahasiswa berpeluang untuk menjadi seorang entrepreneur muda yang membangun startup bisnis mereka sendiri. Nah, sekian perkenalan terkait Prodi D3 Akuntansi dari saya. Kami tunggu di Prodi D3 Akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Kaprodi S1 Akuntansi yaitu Bapak Sumardi. Beliau merupakan lulusan UHAMKA pada tahun 2008. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa pada tahun 2005 sampai dengan 2006, serta beliau merupakan lulusan aktivis terbaik pada tahun 2008. Oke teman-teman, langsung aja kita berbincang-bincang dengan beliau mengenai apa saja tugas Kaprodi S1 Akuntansi, kemudian bagaimana cara berkomunikasi. Terima kasih Kak Berlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Hamka Muda di Kampus Perjuangan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, program studi akuntansi, program sarjana. Saya diberi amanah oleh pimpinan universitas sebagai ketua program studi akuntansi. Ketua program studi akuntansi memiliki beberapa tugas pokok. Yang pertama, mengkoordinir semua aktivitas yang ada di program studi akuntansi, mulai dari menyusun jadwal, baik perkuliahan maupun praktikum. Terus juga melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Yang selanjutnya juga mengkoordinir dosen dan juga mahasiswa di program studi akuntansi. Dan yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap mahasiswa program studi akuntansi. Bagi teman-teman semua Hamka Muda yang bergabung di prodi akuntansi, alhamdulillah kita sudah memiliki WA group yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk bersilaturahim ya, berkomunikasi, ya, menyampaikan pendapat ya, ataupun pertanyaan kepada prodi. Dan apabila teman-teman ada hal-hal yang khusus yang harus ditanyakan, teman-teman juga dapat menghubungi saya secara langsung ya. Dan insya Allah saya akan membantu Anda memberikan informasi yang Anda butuhkan terkait dengan persoalan atau proses perkuliahan di program studi akuntansi. Oke, mungkin teman-teman bertanya mengenai apa aja sih prospek lulusan S1 akuntansi ini ya Pak ya. Boleh dijelaskan Bapak prospek lulusan S1 akuntansi itu seperti apa? Oke, teman-teman semua, Anda tidak salah memilih program studi akuntansi. Kenapa? Karena menurut berbagai macam sumber, lulusan bidang akuntansi merupakan salah satu yang prospek kerjanya sangat besar. Kalau berdasarkan urutan, prodi akuntansi itu ada di nomor 3. Yang pertama teknik informatika, yang kedua ilmu keperawatan, yang ketiga adalah lulusan program studi akuntansi. Apa saja prospek kerjanya? Pertama, ya teman-teman semua nanti bisa menjadi akuntan baik di perusahaan swasta maupun di pemerintahan, ya bisa juga di BUMN misalkan seperti itu. Yang kedua, prospek yang kedua adalah Anda juga bisa berkarir di
akuntan publik ya. Mulai dari junior auditor di kantor akuntan publik dan terus sampai level senior auditor. Yang ketiga, Anda juga bisa berkarir di kantor konsultan pajak ya. Yang keempat, ya, teman-teman juga bisa di akuntan sektor publik ya, bisa di pemerintahan misalkan, atau di rumah sakit, di perbankan dan yang lainnya. Nah, yang keempat ini yang paling unik di FEB, di prodi akuntansi. Anda bisa juga menjadi wirausahawan muda di bidang akuntansi, pajak maupun audit. Contohnya ya, banyak alumni lulusan itu yang membuka jasa audit, jasa akuntansi, membantu masyarakat atau perusahaan untuk menyusun laporan keuangan maupun melaporkan perpajakannya. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Setiap instansi pasti membutuhkan lulusan akuntansi. Nah, betul Kak. Baik, Bapak boleh memberikan pesan kepada mahasiswa baru nih agar semangat terus berkuliah selama masa pandemi ini. Baik, teman-teman semua, ya, memang Anda masuk pada tahun yang berbeda dari yang lainnya ya. Karena di tahun 2020 ini dunia pada umumnya dan di Indonesia itu sedang ada pandemi COVID-19. Sehingga Anda perkuliahan akan dilalui secara daring atau online ya. Mungkin sebelum perkuliahan besok ya, Anda sudah mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh UHAMKA, misalkan Baitul Arqam, terus juga pelatihan perpustakaan, semuanya dilakukan secara daring. Besok pun perkuliahan akan kita lakukan juga secara daring. Maka apa yang harus disiapkan? Pertama, Anda harus memahami betul bagaimana sistem perkuliahan yang dilakukan. Ya, UHAMKA menggunakan online learning UHAMKA atau yang biasa kita sebut OLU. Jadi nanti di OLU itulah materi, terus juga tugas dan yang lainnya akan di-upload oleh dosen. Yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah karena ini dilakukan secara online, maka teman-teman harus bisa menggunakan sarana komunikasi yang efektif. Misalkan kalau teman-teman belum menemukan tugas seperti apa, nah itu harus aktif gitu. Jangan sampai pasif, karena kalau nanti Anda pasif, Anda akan tertinggal. Yang ketiga ya, di UHAMKA juga kita menyeimbangkan antara keilmuan di bidang akuntansi yang didukung dengan kemampuan bidang agama. Nah, ini yang juga bisa kita kembangkan ya. Misalkan Anda yang punya kemampuan misalkan agama, bisa ceramah, bisa baca Quran, bisa tahfiz, tahsin. Nah, itu bisa juga nanti diperkuat di UHAMKA ini ya, di FEB UHAMKA ini, supaya itu menjadi tambahan atau kompetensi tambahan bagi Anda nanti ketika Anda lulus dari program studi akuntansi, Kak. Seperti itu, Kak. Harus jadi catatan ya bahwa nanti saat mulai perkuliahan online itu teman-teman jangan sungkan untuk bertanya di grup ya Pak ya. Di grup boleh ataupun secara langsung juga silakan. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Mardi selaku Kaprodi S1 Akuntansi. Bapak terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hamka Muda, selesai sudah kita mengunjungi dan berbincang dengan Dekan, Wakil Dekan, serta Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Sekian dari kami, semoga Hamka Muda selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam perkuliahan.
Salam sukses dan semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.